bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar kembali ya. Masih ingat tidak pelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif kan ya. Lalu kita ada belajar penyerbukan. Kemarin macam-macam penyerbukan. Masih ingat tidak apa aja macam-macam penyerbukan? Kemarin kan ada penyerbukan sendiri, lalu ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Nah, sekarang kita akan belajar materi yang bermuatan IPS. Kita menggunakan buku dinas ya. Buka dulu bukunya halaman 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Di sini kita akan belajar tentang kehidupan sosial budaya di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang terbentuk atau yang ada di ASEAN. Nah, kehidupan sosial budaya ini adalah kehidupan sosialnya masyarakat di sana, budaya masyarakat di negara-negara ASEAN tersebut, lalu aktivitasnya bagaimana, itu yang akan kita bahas. Ustazah berikan contoh dulu sebelumnya, supaya kalian bisa memahami maksud dari kehidupan sosial budaya itu. Nah, kehidupan sosial budaya di sini kita ambil contoh misalkan di Banjarmasin saja. Kita lebih persempit lagi yang ada di sekolah kita. Kehidupan sosial budaya kita bagaimana dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Biasanya kan kalian kalau ketemu sama ustadz atau ustazah biasanya kan menundukkan kepalanya kalau jalan nunduk, lalu salim kan. Nah, seperti itu kehidupan sosial budaya. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu negara-negara ASEAN bagaimana kehidupan sosial budayanya ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Jadi mayoritas agama di sana adalah masyarakatnya itu Muslim. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, sama seperti kita. Jadi mereka itu juga kebanyakannya adalah orang-orang Melayu. Nah, dalam percakapan di sana menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar, sama kan ya kayak kita di Indonesia. Kalau kita lagi berbicara dengan orang, masa kita nunjuk? Nah, kalau kita nunjuk seperti itu dianggap kasar di Brunei Darussalam. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, sama juga karena mereka ini mayoritasnya masyarakat Muslim, jadi mereka itu tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis. Jadi misalkan laki-laki sama perempuan, nah mereka tidak mau seperti itu. Lalu melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Sama juga kayak kita di Indonesia. Sama kayak kita di daerah kita di Banjarmasin juga seperti itu. Kalau masuk ke rumah orang, kita lepaskan dulu sepatunya, baru kita masuk. Yang pertama dulu untuk menjaga kebersihan rumah ya. Nah, jadi sama nih melepaskan sepatu juga di Brunei Darussalam. Lalu yang kedua adalah Malaysia. Nah, Malaysia di sini ada 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu. Nih, sama juga kayak Brunei Darussalam tadi, Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Islam, India, dan Indonesia. Dan makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, kalau untuk Malaysia ini kan negara tetangga kita, jadi kehidupan sosial budayanya pun kurang lebihnya sama kayak kita di Indonesia. Sekarang yang ketiga adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Jadi ini ada budaya baratnya juga dan budaya timur. Nah, di sini ada sebutan po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan atau manang. Nah, kalau ini anggapannya cara mereka untuk menghormati orang yang lebih tua. Sama kayak kita di sini, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, memanggil orang yang lebih tua, kita tidak mungkin kan ya memanggilnya dengan sebutan nama aja. Kayak kalian aja di sekolah,
mungkin tidak menyebutkan nama-nama ustadz atau ustazahnya dengan sebutan nama doang, kayak sama ustazah misalkan Novi kan tidak mungkin. Jadi kalian sama itu di sini juga mereka, tapinya di sini mereka dengan menyebutnya kuya atau manong atau mana. Nah, kalau kita kan ustadz, ustazah, atau misalkan bapak, ibu, om, tante, seperti itu. Lalu di sini ada jabat tangan, adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Jadi berjabat tangan itu adalah budaya mereka. Jadi kalau bertemu dengan orang, mereka jabat tangan dulu. Nah, sama kan kayak kita. Kita lanjutkan ke Kamboja. Nah, kalau Kamboja ini ada sukunya, suku khas di situ, yaitu adalah Khmer atau orang Khmer. Nah, mengenakan shawl kotak-kotak. Nanti lihat gambarnya ya di samping. Nah, ada shawl kotak-kotak yang disebut krama. Diingatkan shawl kotak-kotaknya ada di sini. Namanya krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, mereka itu ada kalungnya dan ada bandulnya, liontinnya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Jadi di sana itu banyak yang tumis-tumisan. Lalu kita lanjutkan yang keempat, yang kelima ya, Myanmar. Nah, kalau Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Karena di sana itu banyak sekali kalian akan menemui kuil-kuil suci agama Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Nah, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi. Nah, ini mirip sarung Indonesia. Sarung yang biasa kalian pakai ke masjid. Nah, itu mirip. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Sebenarnya sama-sama membelit dari perut ke betis, tapi bedanya mereka itu ada kayak simpul di bagian perutnya. Nanti dilihat ya gambarnya. Lalu selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Nah, ini bisa dilihat di samping bajunya nanti. Lalu ada topi caping. Banyak juga ditemukan di sana. Topi caping itu bentuknya segitiga. Nah, orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mengobrol atau bercakap-cakap. Mereka senang duduk di sana. Dingklik itu kayak kursi kecil untuk duduk. Biasanya itu kalau kita itu banyak yang plastik. Nah, itu namanya dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen karena di sana itu ada yang namanya dinasti Nguyen yang berkuasa mulai 1803 sampai 1945. Dan itu pun merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya adalah Laos. Nah, kalau Laos ini kehidupan sosial budayanya pada tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Jadi mereka di sana itu pada saat tahun barunya mereka membersih-bersih rumah dulu, bersih-bersih, lalu memakai pakaian baru, lalu mencuci patung-patung Buddha. Nah, anggapannya sama kayak kita pada saat hari raya, kita membersihkan rumah, lalu membeli baju baru untuk dipakai di hari raya, karena seperti itu. Lalu ada upacara sakral di daerah Laos ini, yaitu upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat, merupakan upacara di Laos. Nah, para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Jadi di sana itu pada saat upacara ini para biksu-biksunya itu mengitari lingkungan sekitar untuk mendapatkan sedekah. Dari penduduk yang beragama Buddha juga. Baik itu sembako, makanan, uang dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya Singapura ini terkenal dengan patung singanya ya. Nah, atau yang bisa disebut Marlion.
Nah, di sini masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Nah, sehat ya, berarti mereka ini banyak 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Jadi kalau kalian bisa ke Singapura atau mau nanti ke Singapura, pasti akan menemukan banyak orang-orang yang jalan kaki aja. Beda sama kita di Indonesia, yang apa-apa yang jauh, dekat, atau kemanapun pakai kendaraan. Nah, kenapa sebenarnya banyak masyarakat Singapura itu hanya dengan jalan kaki saja? Ternyata disebabkan karena harga mobil dan bahan bakarnya itu mahal. Itu yang menyebabkan mereka jalan kaki aja. Lalu ada kepiting cabai, adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Itu makanannya ya yang paling digemari. Lalu yang terakhir adalah Thailand. Nah, Thailand ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi harus diingat ya, kalau Thailand ini adalah satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Nah, kalau di Thailand itu kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Jadi tidak ada orang yang berani untuk memegang kepala, sekalipun itu adalah kepala anak-anak. Jadi sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Jadi kalau kaki itu di sana dianggap paling hina, paling tidak dihormati. Jadi pada saat itu, kalau misalkan mau sembahyang mereka, nah itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau misalkan ke orang lain. Nah, di Indonesia dan di Thailand itu memiliki tradisi minum teh, ya kan? Kita biasanya di sini sering ya minum teh. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya teh itu disediakan di poci. Di poci itu sejenis kayak teko. Nah, makanya di Indonesia disebutnya teh poci, ya kan? Pernah pasti mendengar yang namanya teh poci. Sedangkan di Thailand itu tehnya itu dicampur dengan susu dan rempah-rempah. Makanya disebutnya Thai iced tea. Pasti kalian sudah sering ini minum Thai iced tea ini, atau biasanya kan kita sering sebutnya itu Thai tea ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah, semoga bisa dipahami ya.